Bersama kami, kita jawab dulu tadi komentar dari penelpon di segmen sebelumnya. Apakah negara bisa disetir oleh Ormas, Pak Pujo? Jadi gini, saya nyatakan kepada Pak Toto, Pak Silaban Samarinda sama Bu Ani di Grogol, bahwa kita tidak takut sama Ormas. Ormas itu jauh lah di bawah kita, ya kan? Polisi kita ini banyak, ya, 460.000. Jadi kita nggak takut sama Ormas. Hanya memang kalau ada pernah dilaporin orang itu kemudian atau pernah membuat ujaran yang kebencian di satu tempat, kemudian tidak ada yang lapor, itu kita masalah saksi saja. Tapi karena beliau juga pernah menjadi tersangka, kan begitu, pernah ditahan juga, kemudian kawannya yang lain juga pernah ditahan, Pak Munarman dan lain. Jadi ini masalah proses hukum aja, persyaratan formil dan material. Jadi kalau yang ini moga-moga semuanya lancar-lancar. Tapi kalau kita dibilang takut dan lain, tidak ada lah, ya. Dengan namanya Ormas, ya. Negara itu harus sangat teguh. Kemudian negara tidak boleh dibawa tekanan Ormas, tekanan yang negara harus menerima aspirasi masyarakat. Oke, baik. Mas Zuhairi, Anda melihat perkembangan kasus ini akan seperti apa? Apakah benar kita bisa melihat proses hukum akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan seadanya, dan menunjukkan bahwa semua orang sama di mata hukum? Ya, kalau saya melihat dari Pak Tito dan seluruh jajaran kepolisian, ada optimisme di sana. Bahwa hukum tidak pandang bulu, keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya, dan sekarang dukungan masyarakat itu sangat luar biasa terhadap pihak kepolisian. Kenapa? Karena dalam situasi seperti sekarang ini, ketentraman, kedamaian, kenyamanan itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi dalam suasana pilkada itu kan. Kita melihat bagaimana ada oknum anggota FPI menghadang calon gubernur dan wakil gubernur, itu kan sangat luar biasa itu. Itu menghina terhadap demokrasi kita. Lalu kemudian ada kader partai yang dikeroyok, ya kan, sebagian masih buron. Jadi memang kita sangat mengutuk, ya, dengan keras tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kami percayakan kepada pihak kepolisian. Ambillah tindakan-tindakan tegas, dan seperti yang kita lihat tadi, publik tentu akan mendukung pihak kepolisian, karena tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap warga negara, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian dunia, dan itu akan terwujud apabila ada harmoni di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana perjalanan kasus-kasus ini. Kita akan lihat dari pihak kepolisian akan seperti apa nanti. Mudah-mudahan bisa menjalankan proses hukum dengan seadil-adilnya, dan juga bisa mungkin memuaskan mungkin tadi banyak aspirasi. Mungkin kalau misalnya Pak Pujo kasih kesimpulan akhir dari dialog ini, kira-kira arahnya kemana ini nanti semua? Ya, kalau saya yang jelas, yang pertama bahwa bangsa ini tegak atas dasarkan hukum, kan begitu. Yang kedua, bangsa ini berdiri berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Jadi kita tidak boleh namanya menafikan janji suci tentang Pancasila itu. Jadi kalau kita merubah Pancasila, berarti kita merubah dasar negara. Jadi tetap, ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga kita ingat bahwa kita ini semua orang yang memang sebenarnya banyak berbedanya. Jadi karena rasa satu bangsa ini membuat kita menjadi bangsa. Jangan lupa itu, bahwa jangan sampai kita pecah belah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian NKRI, itu tidak boleh, ya, sudah cukuplah tim-tim yang lepas. Jadi tidak boleh lagi ada provinsi lain lepas. Kemudian UUD 45, itu pedoman kita bernegara. Baik, terima kasih Pak Pujo, terima kasih Mas Zuhairi sudah bersama kami hari ini. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Untuk saat ini demikian Prime Time Talk. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi rbt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja petugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas hari Anda. Sampai jumpa.